Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Hari ini saya mau bercerita atau membahas tentang sesuatu yang mungkin menurut sebagian orang ini nggak penting, tapi menurut saya ini penting karena hari ini kondisi bengkel ya ini. Kalau saya juga barusan keliling dari teman-teman atau melihat informasi dari teman-teman, itu memang belum ada perkembangan yang signifikan. Artinya bengkel itu kondisi hari ini masih pelan-pelan bergerak dalam arah yang istilahnya harusnya kan arahnya lebih baik ya, naik. Tapi kebetulan setelah dievaluasi bulan Oktober ini memang semua turun gitu. Jadi jasa servis turun, unitnya turun, penjualan spare part juga turun. Itu yang kebetulan saya alami, dan beberapa teman juga istilahnya ceritanya sama. Jadi bulan Oktober itu unit entry turun, jasa turun, penjualan spare part turun. Nah kemudian saya juga istilahnya ini saya berbagi pengalaman saya. Jadi ini pengalaman yang kurang baik, pengalaman yang tidak baik, dan mungkin nggak usah ditiru juga, tapi saya akan bercerita ini. Kenapa? Karena menurut saya ini penting. Jadi ketika pandemi berlangsung, semua porak-poranda lah istilahnya, semua usaha itu pasti mengalami yang namanya gejolak yang sangat luar biasa. Terus kemudian, nah kebetulan kan ada memang yang orang buka bengkel atau usaha bengkel dengan modal yang tanpa hutang. Ada juga yang teman-teman juga istilahnya modalnya itu berangkat dari hutang. Dan ada juga ketika kita mau akselerasi, kita mau mengembangkan usaha kita, terus kita minta tambahan modal ke bank. Nah kebetulan saya adalah salah satu orang yang berangkatnya dari hutang, terus mau akselerasi juga tambahan biaya pendanaan dari bank. Oke, ketika sebelum pandemi semua baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi setelah pandemi, tepatnya kalau PSBB, oke, kita masih bisa antisipasi itu. Tapi ketika sudah mendekati ini, kemarin PPKM ya, kalau PSBB masih oke. Ketika PPKM, nah disitulah sudah mulai benar-benar berat. Nah, untung masih ada relaksasi dari bank. Nah ketika relaksasi itu berjalan, mungkin kita masih bisa terbantu dengan keringanan ya. Keringanan dalam artian meskipun itu mungkin nanti dibayarkan di belakang, tapi minimal ada nilai yang kita bayar itu berkurang. Artinya ada relaksasi di situ, kita terbantu. Tapi setelah pasca pandemi, nah ini kan relaksasi kan sudah berakhir. Nah kita harus membayar angsuran itu secara penuh. Disitulah terjadi yang namanya istilahnya masalah. Kenapa? Karena memang usaha yang kita jalani hari ini untuk mengcover angsuran itu berat sekali. Nah akhirnya saya melakukan tindakan yang mungkin ya ini nggak populer ya, istilahnya bahasa saya gini, saya harus melakukan tindakan, saya harus mengambil keputusan bahwa pilihannya itu sama-sama nggak enak sebetulnya. Saya akan tetap berjalan dengan memaksakan terus berjalan, tapi dengan beban yang berat dalam artian angsuran, atau saya akan istilahnya berusaha gimana caranya mengurangi beban. Nah yang saya ambil adalah langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah mengurangi beban. Nah mengurangi beban itu ya memang ini pro kontra ya. Buat yang setuju ya monggo, yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Tapi ini yang saya lakukan. Jadi ketika terjadi seperti itu, saya harus melakukan langkah, yaitu mengurangi beban angsuran. Kenapa? Karena sebetulnya kalau bengkel itu dikelola dengan baik, meskipun kondisi hari ini, saya ngomong hari ini meskipun PPKM dan seterusnya, ketika kita memang nggak punya angsuran, insya Allah buat hidup masih cukup lah, gitu ya. Tapi begitu kita punya beban angsuran karena awalnya kita mau akselerasi, kita mau investasi lah, disitulah terjadi masalah. Nah kemudian saya melakukan yang namanya pengurangan beban. Salah satunya yang saya kurangi adalah ya saya ada
istilahnya apa ya, kredit perumahan. Perumahan itu dulu DP-nya 60 juta. Saya ngangsur sudah 4 tahun. 4 tahun itu angsuran 4 juta. Nah, ketika hari ini pilihannya kan cuma dua. Saya mengurangi beban. Nah, yang saya pikirkan adalah yang penting beban saya berkurang. Nah, jadi angsuran 4 juta itu harus hilang. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ya sudah, siapa yang membeli, yang mau meneruskan, atau siapa yang mau membeli atau oper kredit atau apapun lah itu, dengan mengembalikan apa? Cuman DP-nya saja. Jadi angsuran 4 juta selama 4 tahun itu hilang, hanya kembali DP-nya saja. Kita kan selama ini kan selalu apa ya, ketika mau gajian atau akhir bulan kita selalu mesti ini tambahnya dari mana, ini gimana caranya untuk gajian teman-teman. Nah, itu adalah mungkin kebanyakan orang bilang sayang sudah ngangsur 4 tahun tapi hilang hanya dikembalikan DP-nya saja. Itu belum seberapa, tapi minimal 4 juta angsuran itu hilang. Nah, ini dulu. Jadi kita bukan ngomong untung dan rugi, tapi kita mengurangi beban. Terus kemudian bengkel yang di istilahnya yang di Sidoarjo, yang Surabaya Motor itu kebetulan kan posisi sertifikatnya di bank. Nah, dengan angsuran itu, dengan angsuran yang lumayan tinggi gitu. Saya di atas 10 juta. Saya hanya berpikir, sudah, saya nggak ngomong untung dan rugi, tapi yang penting siapa yang mau. Saya berusaha menjual itu dengan cara, kalau kita menjual dengan nilai kita nyari untung kan nggak bisa. Jadi pilihannya itu mau kita serahkan ke bank disita, atau kita mencari orang yang mau membeli meskipun dengan harga yang istilahnya hanya untuk menutup hutang di bank. Nah, saya mengambil langkah dengan cara yaitu tadi, saya lepas rukonya, sama kebetulan ada orang baik yang mau istilahnya membayar ruko saya dengan melunasi hutang saya. Hutang saya loh ya. Ini saya nggak ngomong, kan hutangnya kan ada beberapa. Nah, kebetulan karena misinya ini mengurangi beban, ya yang saya lakukan itu saya lepas dengan hanya melepaskan istilahnya kayak nutup hutang itu. Nah, artinya dari angsuran tadi, kemudian perumahan tadi, itu sudah mengurangi beban saya. Hari ini kalaupun saya ngomong berat ya berat, tapi daripada kemarin dengan beban yang begitu berat, menurut saya sudah lumayan lah. Kitanya bebannya itu mungkin sudah berkurang 50%. Nah, saya akan tetap berusaha gimana caranya menjual aset yang tidak produktif untuk mengurangi beban saya. Rugi Pak, rugi. Karena kita investasi ternyata kita nggak mampu itu sampai lunas, terus kemudian kita harus lepas aset. Dari sisi finansial memang kita rugi, tapi dari sisi psikologis itu membantu. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya, istilahnya tidak punya beban itu, atau beban kita berkurang jauh, maka pergerakan kita menjadi lebih ringan. Nah, ini masih tetap berusaha. Nah, kenapa saya cerita? Menurut, ini kan kita ngomong bahasanya kan, kalau kita melihat berita itu kan mungkin perekonomian tidak segera membaik lah, belum membaik lah. Nah, artinya yang saya bisa lakukan adalah saya harus mengurangi beban. Nah, itu sudah saya lakukan, perumahan tadi, kemudian bengkel tadi. Terus yang lain nanti baru kita pelan-pelan kita selesaikan. Artinya apa? Poinnya adalah yang harus kita lakukan hari ini untuk pengusaha bengkel yang kecil seperti saya, ya yang jelas mengurangi angsuran dulu. Ketika angsuran ketika kita berjalan tanpa angsuran, mungkin istilahnya kita lebih enjoy, kita kemudian pergerakan ini baru kita bisa sedikit berlari lah, mundur selangkah untuk lari. Artinya apa? Artinya bukan saya yang mau hutang silahkan, yang punya angsuran silahkan, cuman saya bercerita apa yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan adalah mengurangi beban supaya saya bisa bergerak pelan-pelan lagi. Jadi saya kembali lagi, start lagi, nggak apa-apa. Tapi yang penting beban saya, ibarat saya mau lari itu kaki saya sudah nggak diikat lagi, ikatannya sudah, bebannya sudah sedikit lebih ringan itu. Jadi saya bisa bergerak. Itu yang saya lakukan. Jadi buat teman-teman ya bersyukurlah yang teman-teman hari ini tidak berhutang, tidak punya angsuran.
Tapi buat yang punya angsuran harus tetap semangat, harus tetap optimis bahwa pasti ada solusi. Ada solusi ya artinya apapun yang kita lakukan, kemudian kalau kita mau berusaha pasti ada solusi. Nah itu yang saya lakukan. Jadi kesimpulannya adalah ya langkah pertama yang kita harus lakukan menghadapi 2023 ini adalah ayo kurangi sih angsurane. Lah angsurane wis berkurang kok baru pelan-pelan lagi. Ketika nanti sudah normal, monggo silahkan. Itu istilahnya keputusan masing-masing. Dan itu juga istilahnya kalau yang lebih baik kan memang tidak berutang. Nggak utang, nggak undi beban, nggak undi angsuran, itu yang paling baik. Tapi ketika itu mengharuskan harus berutang, harus pinjam modal ya monggo lah, itu urusan pribadi. Yang jelas hari ini lebih bijaksana lagi untuk kondisi hari ini ya saya lebih baik mengurangi beban daripada saya memaksakan berjalan tapi kaki saya sangat berat melangkah karena beban saya terlalu berat. Jadi langkahnya adalah mengurangi beban supaya saya bisa bergerak lebih cepat lagi. Oke, mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya. Tapi ketika nggak ada manfaatnya ya semoga di skip aja, dilewati saja. Jadi buat yang perlu ya silakan. Nah, kalau baik selain di like, komen. Kalau nggak baik ya sudah diabaikan saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.